Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahidina wa maulana Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sudiani Andriani, bertugas mengajar di SMK Negeri 1 Sukaluyu Cianjur, Jawa Barat. Pada hari ini, insya Allah akan pembuatan video pembelajaran UKIN ujian kinerja pada hari Kamis 12 Januari 2023 dalam rangka PPG Darja Batch 3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dekan UIN Sunan Kalijaga, Prof. Sri Sumarni MPD, dan kepada yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Suwadi MPD, dan kepada yang terhormat Ibu Sekre Prodi, Ibu Endang Sulestawati MPD, dan tak lupa buat teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN ujian kinerja dengan materi pokok meyakini kodan melahirkan semangat bekerja. Untuk itu, marilah teman-teman sekalian untuk mengikuti video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah alamin. Kalian terlihat sehat semuanya dan juga berarti kalian sudah siap belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu untuk melihat kesiapan kalian belajar untuk pakaian dari tampilan. Silakan berdiri dulu. Silakan rapihkan bajunya. Alhamdulillah sudah terlihat rapi dan cantik di sini. Anak-anak sekalian silakan untuk berdiri dulu. Selanjutnya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa untuk memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Dan silakan doa akan dipimpin oleh saudari Yeni Nurhayati. Ananda Yeni Nurhayati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang presensi siswa ya, untuk selanjutnya presensi siswa, Ibu akan mengabsen kalian. Yang pertama, Apni Jahra Sahrani, Anggi Novita, Ani Haryati. Anak-anak sekalian, jangan lupa ya, sebelum pembahasan ini kita telah membahas tentang hakikat daripada kodar. Siapa yang masih ingat itu hakikat daripada kodar secara bahasa dan istilah siapa? Coba acungkan tangannya. Ada yang bisa? Secara bahasa kode itu apa? Kodar itu apa? Atau paham Jabariyah? Siapa yang tahu paham Jabariyah? Ya silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Octavia Lela Sapitri. Izin menjawab, apa itu paham Jabariyah? Paham Jabariyah ialah paham yang menafikan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu guys, semangat.
jawabannya bagus, tepat sekali jawabannya. Anak-anak sekalian, sekarang tiba saatnya kalian akan diarahkan untuk penerapan model pembelajaran kooperatif baik, yang mana ibu akan membagikan kartu soal dari kalian juga ya. Ini kartu soal dari kelompoknya Angki ya, silakan berkelompok dengan temannya dan mengerjakan tugasnya. Anak-anak sekalian, sekarang selanjutnya yaitu ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Yang mana tujuan pembelajaran ini ada di sini. Yang pertama, menerapkan perilaku mulia dari beriman kepada Allah dan Qadar pada kehidupan sehari-hari dengan sikap optimis dan berikhtiar. Yang keduanya, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman daripada Allah dan Qadar ya, dengan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Yang ketiganya, kalian sebagai peserta didik harus bisa menganalisa makna yang benar dari beriman kepada Allah dan Qadar itu dan makna yang keliru di antara paham-paham Islam yang ada di Indonesia. Dan yang ketiganya, kalian menganalisa dalil-dalil tentang Allah dan Qadar yang terjadi pada zaman Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Nuh, dengan mengaitkan penyebab gempa atau fenomena alam yang terjadi di Cianjur ini yang sangat dahsyat. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Sebelumnya ibu akan menayangkan videonya dulu untuk kalian amati videonya. Silahkan kalian amati videonya. Nanti setelah diamati videonya, silahkan kerjakan LKPD-nya dan presentasikan ke depan kelas. Nah, sekarang ibu akan menayangkan videonya dulu. Nah, ini anak-anak sekalian, silahkan pahami, cermati ya videonya supaya kalian lebih mengerti dalam mengisi LKPD. Anak-anak sekalian, sekarang tiba saatnya kalian akan diarahkan untuk penerapan model pembelajaran kooperatif baik, yang mana ibu akan membagikan kartu soal dari kalian juga ya. Ini kartu soal dari kelompoknya Angki ya, silakan berkelompok dengan temannya dan mengerjakan tugasnya dan kerjakan tugasnya di LKPD kelompok ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya, ini bisa juga. Nah, kalian dari yang kelompok Anonim mengerjakan kartu soal dari kelompoknya Arman. Silahkan untuk bergabung dengan temannya dan kerjakan ini LKPD. Silahkan bergabung ya, berdiskusi dengan baik ya. Kalian kerjakan soal-soal dari kartu soal tentang kelompok kalian. Silakan untuk mengerjakan. Bagaimana kalian sudah mengerjakannya? Sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya? Sudah, alhamdulillah. Ya. Sekarang tiba saatnya kalian untuk presentasi, presentasikan hasil belajar kalian tentang kartu soal dari kelompok 2 atau kelompok A. Silakan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik.
Jawabannya akan disampaikan oleh teman saya. Penyebab terjadinya gempa di Cianjur menurut ilmu pengetahuan disebabkan oleh pergerakan sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri adalah sesar atau perpatahan gerakan aktif sepanjang kurang lebih 100 km. Letak sesar Cimandiri sendiri memanjang dari muara Sungai Cimandiri di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, mengarah ke laut timur melewati Cianjur, Bandung Barat, dan Subang. Gempa Cianjur pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 pada pukul 13.21 berkekuatan 5,6 magnitudo dengan titik koordinat gempa berada di 6,83 lintang selatan dan 107,6 bujur timur dengan kedalaman 5 km, berpusat di darat wilayah Cugenang, Cianjur yang berakibat dalam perbukitan longsor dan menelan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan, terutama bangunan warga banyak yang rata dengan pohon. Dan yang kedua, menurut pandangan agama Islam dalam Al-Quran, gempa bumi mutlak terjadi atas tindak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang menentang sunatullah. Akibat kerusakan akhlaknya hingga jadi penentang bagi Rasul utusannya, seperti umat penentang Nabi Soleh, Nabi Lut, dan Nabi Hud yang diluluh lantahkan negeri mereka oleh gempa bumi hingga mayat-mayatnya bergelimpangan di pagi hari. Yang tercantum dalam Quran surat Al-Alaq ayat 78 dan ayat 91, juga dalam Quran surat Hud ayat 67. Kendati menurut teori para ahli dan ilmuwan disebabkan gunung meletus atau pergeseran lempeng bumi dan sebagainya. Dan yang ketiga, menurut Al-Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu menerangkan bahwa gempa bumi yang terjadi dikarenakan kemaksiatan merajalela, perzinahan di mana-mana, judi dan minuman keras. Sesuai hadis percakapan Siti Aisyah radhiyallahu, yakni Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Ia berkata, saya pernah masuk ke dalam rumah Aisyah bersama seorang laki-laki. Lelaki tersebut lalu bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang penyebab guncangan ini. Aisyah menjawab, manakala manusia telah menghalalkan zina, minuman khamr, dan memainkan musik yang tidak mengingatkan kepada Allah. Allah yang bersemayam di atas langit lalu berfirman kepada bumi, wahai bumi, bergoncanglah kamu beserta mereka sehingga mereka mau bertobat dan menghentikan segala perbuatan dosanya. Jika tidak, hancurkanlah mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang menyaksikan karena belajar dari kelompok kami. Kita dulu kasih tangan. Sekarang tiba saatnya anak-anak sekalian untuk kelompok B atau kelompok 2 yaitu kelompok Al-Quran yang akan mempresentasikan hasil belajarnya atas ajuan kartu soal dari kelompok Al-Quran. Silakan anak-anak sekalian untuk presentasikan hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kata saya, maka perkenalkan kami dari kelompok Arhim yang beranggotakan saya Siti Basriwini,
Saya Nurul Hayati, saya Tujuanwati. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan jawaban yang telah diajukan dari kelompok Ar-Rahman yang akan disampaikan oleh Siti Rahman. Baik, terima kasih. Makna takdir mutlak adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawarkan bagi oleh manusia. Sebagai contohnya, takdir mutlak adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin, makna kulit, dan lain-lain. Makna takdir mutlak adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, takdir mutlak adalah ketika seseorang pelajar ingin menjadi insinyur, ingin jadi dokter, maka dengan perjuangan kerja kerasnya yang tinggi dan tekun, maka tercapai cita-citanya. Di sini juga ada kaitannya dengan takdir, yaitu kaitan takdir dengan keimanan pada qada dan qadar itu sendiri, ikhtiar dan tawakal. Kaitannya adalah ketika seseorang sudah berketetapan atau takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama disikapi adalah mengimaninya, lalu berikhtiar, yaitu berikhtiar lahir dan ikhtiar batin, lalu berakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dalil, yaitu dalil takdir Al-Qur'an tentang takdir dengan dari Qis Yasin ayat 38 yang berbunyi wasyamsu tajri mustaqarran dzalika takdirul azizil alim, yang artinya dan matahari itu berjalan di tempat kebenarannya, demikian ketetapan Allah, takdir yang maha kuasa dan maha mengetahuinya. Dan yang kedelapan, dikasih gempa di daerah rawan gempa atau cara-cara menyelamatkan diri dari gempa. Ya, silakan. Pertama, tetap waspada dan jangan panik. Yang kedua, ketika terjadi tanda-tanda gempa, cepat lari keluar ruangan dan cari tempat lapangan yang kosong atau lahan yang tidak ada bangunannya. Ketiga, berlindung di bawah meja kayu bila sudah keadaan darurat. Mungkin sudah cukup presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok dua. Kita beri close dulu ya. Alhamdulillah, presentasinya barusan sudah terlaksana. Dan sekarang untuk evaluasinya dan kesimpulannya, kita akan melanjutkannya ke bab evaluasi, ke tes formatif. Ya, silakan dipahami tes formatifnya, dipahami soal-soalnya dan dikerjakan di dalam LKPD-nya yang telah disediakan. Ya. Silakan dipahami dulu soal-soalnya dan diisikan, nanti dikumpulkan di bagian akhir. Silakan. Anak-anakku sekalian, sudah selesai ya tes formatifnya, ini sudah terkumpul jawaban dari kalian, dan sekarang tiba saatnya kepada kesimpulan. Marilah kita simpulkan bersama-sama tentang materi qada dan qadar ini. Anak-anakku sekalian, hakikat dari beriman dari qada dan qadar ini, kita harus percaya dan yakin kepada Allah bahwa semua takdir itu datang dari Allah. Dan kita harus bersikap adil dan bijaksana dalam menyikapinya. Pertama-tama, ketika kita diberi takdir oleh Allah, kita harus mengimaninya dulu. Yang pertama, dengan mengimaninya, dengan berlapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita sikapi juga dengan sikap-sikap optimis, berbesar hati atas semua yang terjadi. Karena takdir itu semuanya dari Allah, untuk Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks ini dan keterkaitannya kepada ikhtiar dan tawakal, setelah kita diberi ketetapan oleh Allah, maka kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa? Ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Dan untuk selanjutnya kita harus berdoa kepada Allah, karena doa itu senjatanya orang muslim. Setelah berdoa, setelah berikhtiar, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Karena Allah itu tidak akan menilai hasilnya, tetapi menilai ikhtiarnya kita. Ya. Sepanjang kita berikhtiar, bertawakal, berserah diri dari Allah, maka Allah akan melindungi kita semuanya. Nah, sekian, dicukupkan sekian dari Ibu ya untuk penjelasan kesimpulannya.
karena kita telah beberapa tahap kita telah menjalaninya dari mulai pembelajaran dan sampai ke evaluasi. Dan akhir sekalian dicukupkan sekian pembelajaran dari hari ini untuk kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi dalam materi penerapan perilaku itu insya Allah dalam pendidikan perilaku beriman kepada dan pembelajaran kita tutup aja dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillah subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf kepada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.